Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik rekan-rekan semuanya, tadi malam kita bersama-sama sudah menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Lebanon dan hasilnya adalah imbang 0-0. Meskipun serangan-serangan dilakukan oleh Indonesia sungguh luar biasa. Di babak pertama sepanjang 45 menit hingga tambahan 3 menit itu Lebanon dibombardir dengan serangan yang membabi buta dari timnas Indonesia. Meskipun Lebanon juga punya kekuatan di belakang yang menutup rapat dengan formasi 5-2-3. Mereka melakukan transisi ketika diserang semua pemain turun ke belakang, dan ketika ada peluang mereka hanya 2 ataupun 3 pemain yang ada di pertahanan timnas Indonesia. Tapi sebelum kita bahas, berikanlah like dan subscribe untuk channel ini agar kita bisa tumbuh ke 100.000 subscriber, agar Anda juga selalu mendapatkan update konten-konten terbaru dari kita seputar timnas Indonesia sepak bola nasional. Baik rekan-rekan semuanya, hasil yang kurang menyenangkan, 0-0 kita harus ditahan imbang oleh Lebanon di peringkat 108. Kalau kita melihat bagaimana pertandingan semalam itu, timnas Indonesia bertanding di babak pertama cukup mengesankan. Saya mengharapkan di babak kedua itu lebih intens lagi dengan mungkin memasukkan siapa ini, Mauro Zylstra diganti oleh Ramadhan Sananta. Tetapi di sini saya akan mencermati ada satu kesalahan dari Patrick Kluivert dalam menggunakan ataupun memakai pemain-pemain yang di babak kedua. Ada Tom He masuk menggantikan Kelvin Verdonk, kemudian Marcelino Ferdinand menggantikan Stefano Lillipali, kemudian Mauro Zylstra diganti Adrian Wibowo, kemudian Dean James diganti Yance Sayuri, Eliano Renders menggantikan Ricky Kambuaya. Oke, ini adalah letak di mana kesalahan ya. Yance Sayuri kurang bagus ketika dia menggantikan Dean James. Kenapa Dean James kok ditarik ataupun Kelvin Verdonk yang ditarik digantikan oleh Tom He ya? Saya mencatatnya adalah Dean James itu bermain cukup luar biasa dengan umpan-umpannya, cross silangnya yang selalu masuk di pertahanan dari Lebanon. Kesalahan yang saya catat adalah di mana pemain-pemain yang dimasukkan itu semuanya midfielder dan juga winger, sehingga mereka tidak punya seorang striker murni dalam beberapa menit babak kedua. Ini catatan yang di babak kedua, catatan yang khusus buat Patrick Kluivert. Kenapa Anda menggunakan pemain-pemain yang bukan seorang striker murni ya? Ada Mauro Zylstra yang ditarik, harusnya Ramadhan Sananta yang diberikan kesempatan, karena walaupun nanti dia bermain kurang bagus, berikan kesempatan dia seorang striker murni untuk membuktikan dia bisa mencetak gol pada babak kedua. Tetapi yang dimasukkan adalah Adrian Wibowo. Seharusnya Adrian Wibowo itu menggantikan Miliano Jonathan yang harus kita akui dia udah habis di babak kedua. Serangan pada babak kedua beralih di Dean James. Oke, semua arah serangan di babak kedua itu beralih Dean James. Di babak pertama ada Miliano Jonathan sepanjang 45 menit babak pertama. Di babak kedua Dean James beroperasi, dia selalu naik. Tidak ada rekan yang bisa menggantikan posisi Dean James. Harusnya Dean James itu bisa dibantu oleh Stefano Lillipali. Dia ini berperan sebagai winger kiri. Harusnya Stefano Lillipali itu dia bisa membantu tugas dari Dean James di winger kiri untuk memberikan umpan, crossing, silang ataupun shot ataupun menusuk untuk memberikan ruang bagi lini kedua timnas Indonesia yang masuk, baik itu Ricky Kambuaya ataupun juga Joey Pelupessy. Nah, ketika Mauro Zylstra ditarik kemudian yang dimasukkan Adrian Wibowo, ini kan salah.
harusnya dicatat ya Patrick Kluivert. Anda ini oke, kita uji coba. Anda menguji pemain-pemain kita yang bermain, tetapi ketika ada menguji dengan memasukkan tim yang salah atau pemain yang salah pada posisinya, itu cukup membuat permainan berubah. Anda mungkin di babak kedua setelah Tom He masuk, kemudian ada Eliano masuk, ada Marcelino masuk, kemudian Adrian Wibowo masuk, permainan kita berubah compang-camping, tidak seperti babak pertama ataupun ketika pemain-pemain kita masih ada dari babak pertama hingga pergantian pemain. Dean James itu kan bagus, dia berlaku di sisi kiri dari timnas Indonesia, memberikan umpan-umpan yang cukup bagus untuk penyerang kita. Sedangkan Miliano dia sudah capek, udah lelah. Miliano itu dari awal babak pertama dia memborbardir dari Lebanon dengan tusukan-tusukan ataupun melakukan running dengan back kiri dari Lebanon. Kemudian pergantian yang salah membuat permainan kita kacau. Dean James ditarik, Yance Sayuri masuk, dan ini sudah gak karu-karuan. Permainan kita sudah berubah, gak ada yang berhasil. Akhirnya di 10 menit terakhir babak kedua itu akhirnya diganti. Pemain ada yang diganti, Ramadan Sananta masuk. Ya, akhirnya Adrian Wibowo itu di kanan. Lah, di sana baru kelihatan Adrian Wibowo. Dia itu bisa menggantikan peran dari Miliano Jonathan, sehingga ada satu peluang yang cukup bagus di sana. Ramadan Sananta sayang sekali tandukannya masih membentur back dari Lebanon, dan akhirnya loloslah dari gol yang di sana. Dia ingin mengumpan kepada Marcelino Ferdinand yang masuk di sisi kiri. Nah, catatan ini mudah-mudahan bisa diterima oleh Patrick Kluivert. Ketika Anda mengganti pemain yang salah pada posisinya, maka Anda akan mengubah permainan yang seharusnya udah efektif. Kita penonton itu menyaksikannya udah enak, serangan yang dibangun juga enak, bagaimana timnas Indonesia bertahan juga enak. Mauro Zista ditarik, maka Ramadan Sananta yang masuk menggantikan peran seorang striker, karena itu sudah kelihatan Adrian Wibowo di kanan itu udah berubah permainannya, karena Miliano Jonathan udah habis di babak kedua. Dan catatan dari kita mudah-mudahan bisa diterima oleh pelatih kita ya, baik itu Patrick Kluivert, Denny Lanza, dan juga Alex Pastor, karena permainan itu berubah ketika pergantian pemain yang salah. Ketika Anda memasukkan pemain yang salah pada posisinya, maka permainan udah berubah. Harusnya kalau striker ya diganti striker murni, agar serangan yang sudah terkondisikan dari babak pertama hingga babak kedua itu serangan selalu bertubi-tubi, baik itu di kanan dan kiri, itu harus diseimbangkan. Mana yang kalau di kiri yang kurang, dimasukkan yang kiri, yang kanan kurang dimasukkan yang kanan, depan yang kurang dimasukkan depan. Bukan malah Anda menumpuk midfielder di tengah. Itu kekurangan dari Patrick Kluivert dalam memasukkan pemain yang kurang bisa memberikan kontribusi pada babak kedua. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih semuanya yang udah menyaksikan tayangan ini, baik juga tadi malam yang udah bersama-sama kita mendukung timnas Indonesia, baik itu dari layar kaca ataupun Anda langsung di Gelora Bung Tomo. Kita akan selalu mendukung timnas Indonesia. Pada tanggal 9 Oktober dan 12 Oktober kita akan menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Mudah-mudahan dengan hasil uji coba malam hari ini bisa memberikan evaluasi buat Patrick Kluivert dalam memasukkan pemain-pemain yang tepat dalam posisinya, bukan pemain yang salah dalam posisinya. Dari Jakarta saya mau mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.